Kita berbeda, berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam Presisi. Agustus 1945, Jepang telah menyerah pada tentara sekutu, di mana kemudian disusul pada 17 Agustus 1945 oleh Soekarno-Hatta yang memproklamirkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal ini menjadi tonggak bagi perubahan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI membentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN. BKN turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Di samping bertugas sebagai penegak hukum, Polri kala itu juga ikut bertempur di seluruh wilayah Republik Indonesia. Berita proklamasi yang telah dikumandangkan di Jakarta akhirnya terdengar hingga kota Semarang. Hal ini membuat para pemuda dan polisi semakin semangat mengambil alih pos-pos tentara Jepang, di mana kejadian ini tidak dapat diterima oleh pihak Jepang yang menggerakkan pasukannya dari Jatingaleh menuju kota Semarang. Pasukan tempur Jepang yang bernama Kido Butai pun mengepung gedung-gedung serta markas para pejuang Indonesia. Tentara Jepang pun melancarkan berbagai aksi teror terhadap rakyat Semarang. Banyak rumah penduduk yang dibakar, seperti Kampung Batik, Suburan, dan Jalan Depok. Hal ini membuat Raden Soekarno Joyonegoro yang kala itu sebagai orang yang bertanggung jawab atas keamanan kota Semarang memberikan komando kepada pasukan polisi dan pemuda untuk melakukan penyerangan balik ke tentara Jepang. Soekarno kala itu dengan lantang menyatakan untuk berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan mulai melakukan pelucutan senjata tentara Jepang di wilayah kota Semarang. Insiden ini pun mengundang datangnya bantuan, khususnya polisi Demak, Magelang, Yogyakarta, Kendal, dan Purwodadi. Pelucutan senjata tentara Jepang pasca kemerdekaan ini membuat meletusnya peristiwa yang dikenal sebagai pertempuran 5 hari di Semarang, di mana Badan Kepolisian Negara berjuang bersama para pemuda Barisan Keamanan Rakyat atau BKR untuk melaksanakan perlawanan terhadap tentara Jepang. Hal ini membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata lainnya untuk mempertahankan kemerdekaan. Setelah pertempuran 5 hari itu berakhir, Raden Soekarno Joyonegoro diangkat menjadi Kepala Umum Kantor Besar Polisi dengan pangkat Komisaris Polisi kelas 2 berdasarkan surat keputusan Residen Semarang nomor 51 Pol tanggal 31 Oktober 1945.
Setelah lulus dari HIS, Soekarno melanjutkan ke sekolah Mir White Gebreit Lager Onderwijs atau MULO di Purwokerto pada tahun 1918. Pada tahun 1926, Soekarno melanjutkan pendidikannya ke sekolah calon pamong praja di Opleiding School voor Inlandse Ambtenaar atau OSVIA di Magelang. Di sekolah ini, Soekarno pernah mendapat teguran dari Direktur OSVIA karena menggelar diskusi nasionalisme. Jiwa berorganisasinya pun mendorongnya untuk berinisiatif mendirikan Yon Yafa sebagai wadah untuk memupuk kesatuan dan rasa cinta terhadap kebudayaan sendiri. Indonesia adalah paru-paru dunia, menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Komitmen untuk menjaga dan melindungi alam Indonesia. Mari bersama melestarikan alam untuk masa depan. Salam presisi. Sebulan setelah tamat dari OSVIA pada tahun 1928, Soekarno bekerja sebagai Ambtenaarbeids de Inlandse Bestuurdienst dan ditempatkan di Kawedanan Aji Barang, Kabupaten Purwokerto. Ia kemudian menjadi Mantri Polisi Keresidenan Jepara Rembang tahun 1931. Kemudian menjadi Asisten Wedana Banyumas pada tahun 1934. Sebagai pembina transmigran di Lampung pada tahun 1935. Mantri Polisi Kedung Wuni pada tahun 1941. Asisten Wedana Polisi Tegal. Kepala Seksi 4 Polisi Kota Semarang pada tahun 1942. Kepala Polisi Salatiga pada tahun 1943. Setelah Jepang masuk, Soekarno Joyonegoro pun juga mengalami satu perubahan karena Jepang di sini menyatukan semua polisi-polisi, jenis-jenis polisi yang selama zaman Hindia Belanda itu ada berbagai macam jenisnya, seperti Veld polisi, polisi pamong praja, dan polisi kereta api, polisi perkebunan, dan macam-macam. Sehingga pada masa Jepang, semua jenis polisi di zaman Hindia Belanda itu disatukan menjadi satu kepolisian yang disebut dengan Keisatsutai. Pada saat Jepang masuk ke Indonesia menggantikan pemerintah kolonial Belanda yang menyerah pada tahun 42 kepada Jepang, Soekarno Joyonegoro pun juga masih berada di Semarang dengan kedudukannya sebagai Kepala Komandan Tokubetsu Keisatsutai atau Komandan Polisi Istimewa di Semarang. Nah, sampai akhir menjelang Jepang, pemerintahan pendudukan militer Jepang berakhir, Soekarno Joyonegoro ini mendapatkan tugas sebagai Kepala Kepolisian di Karesidenan Pekalongan. Ketika Indonesia merdeka, Jepang sudah kalah oleh sekutu. Nah, zaman awal Republik Soekarno Joyonegoro telah diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menjadi Kepala Kepolisian kayak semacam istilah sekarang Poltabes ya, Kepala Kepolisian Kota Semarang gitu loh. Kalau istilah sekarang adalah Poltabes Semarang gitu. Pada masa situasi Indonesia ini menghadapi Belanda yang ingin kembali melakukan rekolonisasi, pada 48 September ada satu pukulan dari dalam, yaitu pemberontakan PKI di Madiun tanggal 18 September 1948. Soekarno Joyonegoro yang ada di bawah DKN waktu itu dikirim oleh Sukanto ke
daerah Wild West. Istilah Wild West itu daerah-daerah pinggiran Madiun. Jadi itu dibentuk satu daerah-daerah kantong untuk menyerang posisi pemberontak PKI di Madiun yang disebut dengan Wild West. Di antaranya adalah daerah Solo, kemudian Purwodadi dan sekitarnya. Nah, setelah selesai kemudian Soekarno Joyonegoro diangkat kembali menjadi kepala kepolisian Semarang lagi, gitu ya. Nah, dari situ pada tahun 50-an setelah masa pengakuan kedaulatan terhadap RIS, yaitu perjanjian KMB pada tanggal 27 Desember 49, Belanda mundur, kemudian dibentuk pemerintahan RIS, dan pada tahun 51 ini Soekarno Joyonegoro diangkat sebagai kepala kepolisian untuk kota Surabaya tahun 51, dan kemudian tahun 53 Soekarno Joyonegoro diangkat menjadi sepenuhnya menjadi komisaris besar kelas 1 dengan jabatan sebagai kepala kepolisian Jawa Timur, gitu ya, yang kedudukannya ada di Surabaya. Ia menjabat sebagai Menteri, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia kedua, sejak 15 Desember 1959 sampai dengan 8 Januari 1964. Selama periode kepemimpinan ini tentunya ada hal-hal yang sangat substantif dari karya seorang Soekarno Joyonegoro sebagai leadership dari Polri saat itu. Terutama ada 4 program yang memang waktu itu dalam jiwa zaman saat itu pentingnya, satu, penyempurnaan organisasi. Soekarno Joyonegoro itu meresmikan yang namanya kantor seksi polisi wanita. Ya, itu lokasinya ada di Jalan Tambak yang dulu adalah bekas PT IKA. Soekarno Joyonegoro memperluas keberadaan SPN yang memproduk agen-agen polisi dalam tingkatan Tamtama Bintara di seluruh Indonesia, dan tercatat ada 26 SPN yang selama masa periodenya Pak Soekarno Joyonegoro. Pembentukan Balai Latihan Brimob di Porong ini juga diresmikan oleh Soekarno Joyonegoro. Raden Soekarno Joyonegoro menjadi pribadi yang sangat kukuh dalam menegakkan hukum dan ketertiban. Sebagaimana terlukis dalam sejarah kehidupannya, ia berusaha berjalan seirama dengan kesahajaan hidup dan selalu mendekatkan diri dengan rakyat. Pada masa kepemimpinannya ditandai dengan awal integrasi kepolisian negara ke dalam ABRI. Perjuangan Jenderal Polisi Soekarno Joyonegoro berlanjut saat meletusnya peristiwa Irian Barat dan serangkaian pemberontakan daerah yang dilakukan oleh PKI, DITII, dan pemberontakan APRA yang berhasil ia tangani. Tahun 61 itu polisi di dalam Undang-Undang Nomor 13 dinyatakan sebagai ABRI. Baru pernyataan di dalam Undang-Undang Nomor 13. Artinya ini adalah satu awal daripada polisi akan berintegrasi, akan diintegrasikan ke dalam ABRI. Tapi proses untuk integrasinya, pelaksanaannya belum. Jadi Undang-Undang Nomor 1 sudah ada pernyataan Polri adalah ABRI. Nah, persoalan kemandiriannya masih belum terintegrasi sepenuhnya ke dalam ABRI. Karena Soekarno Joyonegoro di dalam memimpin kepolisian Polri yang disebut dengan Departemen Kepolisian ini semua ada di bawah Presiden, belum di bawah Panglima ABRI. Tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Ada kisah haru di balik pembebasan Irian Barat. Saat itu Raden Soekarno Joyonegoro tak kuasa menahan tangis saat melepas pasukan resimen pelopor Brimob ke medan perang dalam suasana Idul Fitri. Bahkan ia meminta maaf kepada prajurit resimen tim pertempuran RTP 1 Brimob karena mereka terpaksa meninggalkan anak,
istri, dan orang tua. Bukan tanpa sebab, Soekarno merasa pasukan yang akan bertempur punya resiko besar, yakni gugur di medan juang. Merebut Irian Barat menjadi kepangkuan Ibu Pertiwi, ini juga menjadi satu bagian daripada tugas kepolisian juga. Nah, dalam hal ini satu catatan sejarah yang cukup penting bahwa pada masa menghadapi proses pengembalian, menghadapi konflik di Papua, di Irian Barat, ini satuan pelopor di bawah Brimob yang ditugaskan oleh Soekarno Joyonegoro untuk berangkat ke Fak-Fak menghadapi konflik di Fak-Fak yang dimotori oleh Belanda saat itu. Pasukan pelopor dari Brimob ini adalah berhasil mengibarkan atau menancapkan bendera merah putih di Kampung Rumbati. Kampung Rumbati itu ada di wilayah Fak-Fak, di mana di situ ada pos-pos polisi yang bertugas untuk juga mengelola keamanan di daerah Rumbati. Dan bendera merah putih itu diperoleh dari bendera di pos Belanda dengan menyobek warna birunya, merah putih biru, kemudian diambil warna merah putih dan ditancapkan di Rumbati. Selain menjadi ibu, wanita adalah pahlawan. Pahlawan bagi keluarga, juga bagi bangsanya. Wanita adalah sosok Sri Kandi pemberani. Selalu sigap dan tangguh menghadapi tantangan. Namun, tetap penuh kelembutan. Polwan presisi, dedikasi tiada henti, teladan inspiratif bagi generasi. Polwan telah menunjukkan kompetensi, keberanian, dan profesionalisme, adalah aset dalam menjalankan tugas, serta menjadi inspirasi dari banyak generasi. Salam presisi. Amat sangat disiplin. Disiplin sama jujur. Sama orang kecil. Bapak itu amat sangat perhatian.
Kalau Pak sopir belum ada, mau pergi, belum minum, belum makan, aku yang dipanggil aku. Dul, supire gak dikei imam ya. Jajal kowe nek gak mam. Rasane kaya opo gitu. Jadi jangget sampai sekarang ini mesti kalau ada tamu ya tanya sudah makan apa belum. Itu bapak itu. Pada 31 Juli 1966, Jenderal Polisi Raden Soekarno Djojonegoro memasuki masa purna tugas. Aku tidak pernah merasakan naik mobil dinas. Aku selalu di jeepnya ajudan, kok anak-anak mesti di situ. Sini cuman bapak sama ibu. Yang paling kami ingat dari sosok Eyang Soekarno Djojonegoro, kalau saya adalah Eyang selalu mewanti-wanti pokoknya harus makan bersama keluarga. Keluarga itu penting sekali dan harus menyempatkan untuk bisa makan bersama keluarga. Dan saling berbagi cerita pada hari itu ngapain aja, jadi bisa saling cerita. Biasanya pengawalan itu kan dari tempat satu ke tempat tujuan gitu. Nah beliau itu selalu berhenti untuk makan, sementara pengawalnya udah duluan gitu. Jadi tidak sesuai dengan SOP-nya gitu, protokoler. Sampai ajudannya itu kehilangan jejak gitu. Jadi seperti lucu-lucu seperti itu sih Eyang itu. Kalau di radio Eyang itu ada lagu Indonesia Raya, itu kami lagi ngapain aja harus berdiri dan hormat, lagi ngapain aja. Kami inget banget tuh setiap 5:30 setelah maghrib. Iya, itu TVRI pagi. Iya, TVRI pagi tuh semua dibangunin dalam keadaan masih belum mandi dan sebagainya, udah suruh berdiri ngadep di TV untuk menghormati Indonesia Raya. Kapolri Jenderal Soekarno Djojonegoro adalah sosok ayah dan kakek yang sangat dekat dengan keluarga. Masa tua sang jenderal yang gagah perkasa ini dihabiskan dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga. Pada pertengahan bulan September 1975, kesehatan beliau semakin menurun, sehingga ia dirawat di Rumah Sakit Dr. Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Tapi aku sedih banget ditinggal Eyang. Tapi aku sudah puas ngeladeni, melayani Eyang waktu sakit di rumah dan rumah sakit. Padahal aku punya keluarga di Malang, udah tinggal karena aku cinta Bapak. Aku pergi, aku kembali ke Malang, Bapak Sedo. Tapi aku bangga Bapakku tidak dikebumikan di Taman Pahlawan, tapi di keluarga. Jadi sewaktu-waktu bisa nyekar. Pada 29 November 1975, sang Jenderal Soekarno Djojonegoro menutup mata. Ia dikebumikan di Kuwondogiri, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah. Beliau waktu wafat itu dari Jakarta dibawa ke sini. Itu yang mengiringi jenazah juga dari pemerintahan, itu dari TNI Polri, itu tidak kurang dari 1.000. Itu setiap gang kecil itu semua TNI Polri bersenjata laras panjang lengkap. Dan masyarakat sini semua antusias ikut melihat prosesi pemakaman beliau.
Indonesia kehilangan sosok prajurit Bayangkara. Perjuangan dan pengorbananmu terukir indah dalam sejarah bangsa Indonesia. Menginjak usia ke-72 tahun, Humas Polri konsisten menyampaikan informasi secara transparan dan akuntabel kepada masyarakat. Proaktif menanggapi informasi dengan cepat dan tepat, menjaga persepsi dan opini publik, menyampaikan kinerja, capaian, dan sosialisasi program Polri yang dapat meningkatkan kepercayaan publik dan tercipta situasi yang aman dan kondusif. Di hari jadi yang ke-72 tahun, Humas Polri secara proaktif memberikan dan menyampaikan informasi demi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat. Salam presisi. Kita berbeda suku, bahasa, budaya, juga agama. Indahnya perbedaan menjadi kekuatan bagi kita bangsa Indonesia. Perbedaan bersemi indah dari Sabang sampai Merauke, menjadi identitas bangsa Indonesia di mata dunia. Keberagaman juga meningkatkan persatuan dan toleransi pada masyarakat. Kita berbeda, tapi kita satu. Bersama Polri Presisi, rajut kebinekaan sebagai satu keluarga. Karena kita satu Indonesia. Mari satukan keragaman dan ciptakan persatuan untuk Indonesia. Salam presisi. Indonesia adalah paru-paru dunia, menjadi rumah bagi beragam flora dan fauna. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melestarikan alam Indonesia. Perubahan iklim berdampak luas pada kehidupan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan. Kepedulian kita terhadap lingkungan adalah investasi. Menjadi warisan terbaik untuk bumi pertiwi. Polri berkomitmen untuk menjaga dan melindungi alam Indonesia. Mari bersama melestarikan alam untuk masa depan. Salam presisi.